Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa televisi Muhammadiyah dimanapun Anda berada. Apa kabarnya pemirsa? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dalam kondisi yang berbahagia pastinya, dan tentu pastinya siap untuk menjalani hari ini. Karena hari ini harus kita lewati dengan rasa syukur, dan mensyukuri nikmat yang Allah beri adalah dengan meningkatkan amal ibadah kita dengan lebih sempurna. Nah pemirsa, senang sekali saya Irmalia Septiana dapat kembali menyapa Anda dalam program Resep Ilahi. Menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Seperti biasa pemirsa, saya bersama dengan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yakni adalah Dr. Sukiman Rusli, dengan tema kita kali ini yaitu adalah terkait dengan perokok, biang kerugian dalam kehidupan. Nah, tema ini saya setuju, dokter. Setuju, karena memang merokok bukan hanya merusak diri, tapi juga merusak kantong. Apa kabarnya, dokter? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Irma? Alhamdulillah ya. Tentunya karena menjaga dengan tidak merokok ya, dokter? Pernah merokok. Atau pernah coba, dokter, sebelumnya? Oh, pernah. Pernah. Lalu ada efeknya berbeda dengan berhenti? Oh, iyalah. Jelas ya? Oke. Dan berarti kalau kata orang, kalau sudah merokok susah berhenti, itu salah ya, dokter? Oh, gampang. Gampang. Nah, ini dia. Gimana caranya? Boleh aku cerita? Boleh, boleh. Aku kuliah di FKUI. Baik. Ya, RCM. Nah, di situ teman-teman tidak ada yang merokok. Baik. Kemudian kita ditegur oleh senior, janganlah merokok. Nah, di Jalan Pramuka, ya, rokok di dashboard mobil, aku ambil dibuang di pinggir jalan. Ada 2 bungkus. Mulai detik itu sampai sekarang tidak merokok. Ah, Masya Allah. Langsung ya, sekejap gitu ya? Bisa. Bisa. Makanya kemauan. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya ini yang penting sekali, karena kita mungkin pernah ada masa-masa di mana kita mencoba, merasakan, tapi untuk berhenti selalu punya alasan. Jadi kita berikan alasannya supaya ini semakin yakin untuk berhenti ya, dokter ya, untuk hidup lebih sehat. Baiklah, perokok biang kerugian dalam kehidupan. Siapa yang disebut perokok? Ini Irma, terima kasih Irma. Baik. Tentu juga minta maaf ya ke bangsa kita, pemirsa TV-mu, karena kita membahas rokok ya, secara ilmiah dan tuntunan ya. Betul. Karena menurut data itu 76% bangsa kita yang laki-laki yang berumur dari 15 sampai tua itu adalah perokok. Okay. Dan juga ada data menyebutkan dari perokok bangsa kita itu secara prosentase itu umat muslim paling tinggi. Di bangsa kita ya? Iya. Karena bangsa kita memang mayoritas muslim. Iya. Baik. Secara prosentase, bukan secara jumlah. Okay. Baik. Prosentase pun paling tinggi. Oh iya? Nah, ya, itulah perokok. Jadi perokok adalah orang yang sudah kecanduan ya merokok. Okay. Nah, zaman sekarang rokok itu kan ada 2 tipe. Rokok biasa yang dihirup ya, sigaret ya. Dan ada juga secara tradisional yang lama, rokok tembakau yang digini, apa namanya Irma? Aku lupa. Aku juga nggak tahu. Ya, kemudian dibakar, diisap. Nah, baik. Sekarang ada rokok elektrik. Ada lagi ya, vape. Vape. Nah, ini dia. Rokok yang tradisional itu, rokok biasa itu ya menghirup asap. Okay. Nah, kalau rokok elektrik itu menghirup uap. Betul. Nah, itu loh dia. Itulah perokok. Dia nggak bisa berhenti lagi itu karena ada faktor kecanduan. Tujuan mereka jelas saja, hanya ingin mendapatkan kenikmatan, kepuasan yang bersifat sementara. Baik. Nah, itu tujuannya. Yang kedua adalah ya hawa nafsunya demikian. Ini hawa nafsu perut namanya itu. Ingin kepuasan tuh hawa nafsu perut. Nah, itu tidak bisa dia bantah dengan pemikiran rasionalnya. Akhirnya tetap merokok. Itulah. Baik. Tapi lagi-lagi saya masih ingin bertanya, apakah siapakah yang disebut perokok? Karena saya berpikir yang ketika ada seseorang yang merokok, bukan hanya dia yang menghirup asapnya atau menghirup uapnya, tapi orang-orang yang ada di sampingnya, di sekelilingnya. Ya, perokok ini bagaimana? pasif.
Oke, Ya, perokok pasif. ya. Jadi kalau dia merokok tuh ya memang untuk kepuasan jati dirinya sebenarnya, gitu loh. Walaupun kalau dia pikir-pikir, dia juga menyadari bahwa dia tidak puas sebenarnya merokok. Itu apa puasnya? Nggak ada puasnya itu. Cuma udah biasa, karena udah biasa menjadi budaya. Nah, kadang-kadang ada menjadi gengsi. Nah, kalau nggak merokok rasanya kok nggak gentleman. Nah, ini. Ada lagi, itu pemikiran lagi yang mengendalikan. Perlu diingat, perempuan pun merokok. Nah, ini kan lebih serius. Nah, ini secara kodrat ilahi, ya perempuan itu rasanya lebih jauh kalau untuk merokok. Iya. Apa yang membuat demikian, dokter? Maksudnya kenapa menjadi laki-laki yang lebih banyak ya merokok? Itulah. Ini kebiasaan. Itu tadi dasar-dasarnya itu tadi. Ya, dia tidak mau panik, tidak mau gelisah, ya. Ingin ngobrol sambil merokok. Nah, apalagi teman rokok itu. Ya, kalau di desa-desa kan ada kopi 1 gelas, kan rokok 1 bungkus. Katanya itu. Itulah kenikmatan yang dicari, gitu loh. Nah, kalau merokok sendiri, kalau secara kesehatan sih jelas ya bahwa itu akan banyak penyakitnya pun itu nanti akan kita bahas. Tapi apa sih sebenarnya yang dilarang dari seorang perokok? Ya, gini, kan rokok tuh banyak alasannya itu. Pertama, kandungan dari rokok itu kan tidak kondusif untuk tubuh manusia. Ada nikotin, ada tar, karbon monoksida, formaldehid, arsen, benzen, waduh. Ratusan, makan ribuan jenisnya zat kimia itu ada di dalam. Sianida pun juga ada. Ya, amonia pun juga ada. Nah, itu tidak baik untuk tubuh manusia. Itu satu. Yang kedua, dari orang agama Islam itu sebenarnya tidak boleh banget merokok. Kenapa itu, dong? Kenapa? Ya kan tidak mungkin. Dia melanggar kodrat, melanggar sunatullah dia. Manusia diciptakan demikian baiknya. Ya, yang diberi makan itu hanya melalui mulut ke perut. Ya, melalui hidung ke paru-paru tidak ada istilah diberi makan. Tidak ada. Yang melalui hidung ke paru-paru hanya satu yang dibutuhkan. Namanya oksigen. Tidak ada zat kimia yang lain. Tidak mungkin, tidak ada gunanya nikotin, ter, ya, karbon monoksida seperti kita sebut tadi. Itu tidak boleh. Itu melanggar kodrat itu. Yang kedua, melanggar kodrat apa lagi? Itu merusak ciptaan Allah di saluran napas itu. Pernah kita sebut ya? Ya. Rusak semuanya mulai dari bulu hidung, silia, mukosa, cairan musin menurun, enzim menurun, sel pertahanan tubuh menurun, nah semuanya itu. Nah, yang ketiga, memancing ya, timbulnya penyakit lain di saluran napas itu. Nah, itu tidak mungkin merokok kalau melihat kondisi begini. Nah, tambah yang Irma sebut tadi, bukan untuk dirinya saja, juga dampak untuk yang lain. Timbul perokok pasif, ya, mengotorkan polusi udara, itu. Ada ketiga nih, yang ini bangsa kita ini, membakar duit. Itu tadi saya bilang ya, bukan hanya kemudian menjadi biang petaka kehidupan. Cuma Irma hitung berapa rupiah sehari dibakar. Ya, kalau satu bungkus sekian rupiah, nah 2 bungkus sehari berapa dibakar? Jadi setelah duit jadi dibakar, rongga hidung juga dibakar. Itu asap rokok tuh suhunya tinggi, di atas suhu tubuh manusia. Asapnya itu? Ya, suhunya lebih tinggi. Nah, itu yang masuk ke paru-paru. Apa akibatnya jika saluran napas? Saluran napas itu merah, meradang. Kemudian timbul jaringan-jaringan fibrin, timbul kekakuan di saluran napas itu. Nah, mudah infeksi. Nah, nanti Irma mungkin bertanya nih, penyakit apa? Waduh, banyak benar banget nih. Iya, karena saya udah siap mau bertanya lagi, tapi itu nanti pasti akan dijawab oleh dokter di segmen selanjutnya. Jadi nanti aja ya dokter ya tanyanya ya. Tetaplah bersama dengan kami pemirsa.